Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yon Prasetya Basro dengan NIM 2165013. Pada video kali ini saya akan mereview materi ke-6 yaitu Project Time Management dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Baik, langsung saja saya mulai. Yang pertama, pentingnya jadwal proyek. Penyelesaian proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka. Pada sebuah proyek, waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator Myers-Briggs berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu sementara yang lainnya tidak. J versus P. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media snapshot. Berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002, perencanaan dan perjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis untuk sebelum upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan upacara pembukaan yang menakjubkan, bangunan yang baru dan yang indah, keamanan dan sistem transportasi di Athena yang sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruksi masih bekerja pada saat upacara dimulai. Kemudian ada manajemen waktu proyek. Perencanaan pengelolaan jadwal, menentukan kebijakan, prosedur, dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan. Mendefinisikan kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing. Mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Ada estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek, kemudian memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, membangun jadwal, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengatur jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek. Di sini ada ringkasannya. Kita bisa lihat ada planning, ada proses output, dan juga monitoring and controlling. Ini ada planning schedule management. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengelolaan jadwal. Sebuah rencana pengelolaan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metodologi penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, format pelaporan, dan deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasa ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci beserta penjelasannya untuk memahami semua pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Kemudian ada activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek. Nama aktivitas, nomor atau identifier kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahulunya, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Milestones. Milestones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi. Sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Kemudian ada sequence activities. Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas. Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur kritis. Kemudian ada 3 tipe dependencies. Mandatory dependencies melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek kadang-kadang disebut hard logic. Yang kedua ada discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Kemudian ketiga ada external dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Kemudian ada network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Di sini ada contoh network diagram proyek X.
di mana di sini beberapa variabel memiliki nilai dan memiliki langkah-langkah yang terstruktur dengan arah panah. Di sini note assume duration are in days. Sama dengan 1 means activity has duration of 1 day. Jadi setiap activity mempunyai 1 hari. Kemudian ada arrow diagramming method atau IDM. Seringkali disebut activity on arrow atau AOA, network diagrams. Aktivitas digambarkan dengan panah. Nodes atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA itu cari semua kegiatan yang dimulai pada node 1, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node 1 dan node berikutnya. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambar diagram network dari kiri ke kanan. Carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node mengawali node tunggal. Selanjutnya menggambar node diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi sebagai aturan praktis. Semua panah harus menghadapi ke arah kanan dan sebaliknya tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Kemudian ada Predence Diagramming Method atau PDM. Aktivitas digambarkan dengan kotak. Panah menggambarkan relasi antar aktivitas, lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Dan kemudian lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Di sini ada contoh text dependency types. Kita bisa lihat di sini ada text dependency, example, dan deskripsinya. Kemudian ada contoh PDM network diagram. Di sini ada contohnya. Kemudian estimasi resource kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan. Sumber daya manusia, peralatan, dan material. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah resource breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Kemudian ada estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual waktu bekerja pada kegiatan ditambah waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seorang ahli harus mengkajinya. Kemudian ada estimasi 3 point. Estimasi yang mencakup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis. Seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang dilakukan paling mungkin, dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimasi diperlukan untuk PERT dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal awal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis, yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical path, dan penjadwalan critical chain, dan analisis PERT. Gantt chart menyediakan informasi standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulainya dan diselesaikan dalam format kalender. Simbol yang digunakan diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan taks, batang tipis horizontal yaitu durasi setiap taks, dan panah dependensi between taks. Kemudian di sini ada contoh Gantt chart for Project X. Di sini menggunakan diagram dan menggunakan tanda-tanda anak panah. Kemudian di sini ada contoh dari Gantt chart proyek peluncuran software. Kemudian menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menekankan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan taks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap taks sebagai tonggak. Smart kriteria, milestone, baru, spesifik, measurable, assignable, restrict, dan time framed. Sini ada contoh tracking Gantt chart. Baik, sekian dari penjelasan saya. Saya kira dan ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.